Kita melihat kembali 1 Tesalonika pasal 2 ya, tentang 4 fungsi ibu dan 6 fungsi papa. Saya itu berpikiran begini ya, makin hari Roh Kudus menolong saya untuk menggali kebenaran firman ini, saya itu makin sedih. Kenapa? Ternyata setan-setan itu jauh lebih teliti baca Alkitab daripada kita, saudara. Kenapa begitu? Karena ayat-ayat vital mereka kuasai dan dibalik untuk menghantam kita. Betul tidak? Makin saya tahu firman, saya makin sedih karena setan lebih hafal membaca, mengerti Alkitab daripada kita. Nah, contohnya ini. Begitu jelasnya Alkitab penulis siapa mama, siapa papa. Kan ayat itu sudah ribuan tahun. Nah, kita punya Alkitab sudah berapa puluh tahun. Kalau saya pakai pertanyaan ini, kenapa kita nggak tahu? Lalu fungsi kita kacau balau, setan merusak semuanya itu. Maka itu menikah itu gampang, membentuk keluarga itu gampang, asal kita mau ikuti manualnya, kita mau ikuti aturannya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Jadi anak-anak lebih senang minta nasihat ke siapa? Ke mama. Itu yang aneh sekali. Dari mana ini kecil-kecil pinter seperti itu? Kenapa anak-anak lebih suka minta nasihat mama? Maaf ya mama jangan tersinggung. Anak-anak itu sudah punya satu senjata namanya manipulasi. Betul enggak? Anak-anak itu paling pinter memanipulasi. Nggak tahu dari mana belajarnya. Betul, masih ingat? Siapa yang kalau ada anak cerdik, pinter sekali, baik-baikin papanya, baik-baikin mamanya, mijit-mijit atau ngambil sepatu atau apa, ada maksudnya. Manipulasi. Maka itu dengarkan orang tua, nggak tahu belajar dari mana, anak itu senjatanya nangis. Kalau pertama kali dia nangis, lalu orang tua tidak berhikmat, lalu dituruti supaya diam, sejak itu senjata akan dipakai. Betul tidak? Maka itu kalau ada anak nangis, jangan dituruti, juga jangan dibentak, dimarahi. Nangis itu indah. Katakan amin. Buat anak-anak kecil nangis itu bagus. Jangan mau dimanipulasi oleh anak-anak. Nanti kalau dia capek berhenti sendiri. Amin. Jadi sangat salah kalau orang tua bertengkar dengan anaknya karena nangis. Jangan dituruti, biarin aja. Tetap kita sayang dia, tapi jangan dituruti. Kalau itu jelas salah. Contoh, siapa yang pernah ngajak anak-anak ke mall, ke toko, kemana, terus minta sesuatu gak dituruti, wow, gulung-gulung begitu. Biarin aja. Jalan aja, tinggal dia bangun sendiri. Nah, seringkali mama berdua malu nih, lihat orang yang malu. Nggak apa-apa, saudara. Biarin saja. Karena sekali dia gulung-gulung, dituruti, dia pakai senjata itu terus. Maka itu mama-mama sudah bisa dimanipulasi oleh anak. Sehingga anak-anak minta nasihatnya ke mama. Sebab mama itu gampang, saudara. Apa-apa pasti boleh. Nah, itu mama. Kenapa mama bisa segampang itu pada anaknya? Itu tadi, karena tahu mengandung dan melahirkan itu susahnya luar biasa. Sehingga papa di surga membagi tugas itu beda. Penasehat di tangan papa, bukan tangan mama. Sebab mama itu gampang, apa-apa boleh, hati-hati. Nah, hidup tanpa penasehat, tanpa disiplin, tanpa teguran. Sekarang kita buka 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-6. Nah, kalau tadi kita sudah lihat keluarga anak perjanjian, itu Ishak hancur, ada anak papa, anak mama karena komunikasi. Sekarang kita lihat keluarga orang yang diurapi, namanya Raja Daud. Begitu hebat kerohaniannya dan semuanya. Salah seorang anaknya yang namanya Adonia makan hati, buat malu orang tua, menghancurkan reputasi papa. Aduh, sedih. Ya, nanti saudara baca, anak-anak muda, kalian baca nanti kisah Adonia. Di pasal-pasal berikut itu ada kisah Adonia, memalukan. Nah, ini sebabnya. Salah seorang silakan baca. Mengapa Adonia jadi begitu rusak dan hancur masa depannya? Silakan dibaca salah seorang, ayo. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Selama hidup Adonia,
Ayahnya pun pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Dia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Nah, saudara, lihat ini. Maaf kalau saya beri contoh ini. Dalam beberapa suku yang saya teliti, maka suku Batak dan suku Tionghoa sangat salah dalam mendidik anak pertama. Maaf ya, jangan tersinggung dulu. Lihat keluarga Batak, lihat keluarga Tionghoa. Ambil semua anak pertamanya. Berapa puluh persen yang rusak? Karena kalau anak pertama lagi buat orang Tionghoa dan orang Batak, terus cakep lagi, terus mirip opanya lagi. Ngerti maksudnya? Anak itu disayangnya berlebihan, dimanjanya luar biasa. Gak pernah ayahnya menegur dengan kata-kata, "Kenapa kamu begini?" Itu fungsi keenam, mendisiplin. Gak pernah. Karena anak laki pertama cakep lagi, mirip opanya lagi. Anak itu tahu gak mau di rumah papa mamanya, maunya di opungnya terus. Karena dimanja. Siapa opa yang gak bangga punya cucu laki pertama mirip dirinya? Betul tidak, sir? Nah, maka itu kalau papa gak berfungsi, anak itu rusak. Bukan kejam ya, awas salah. Tegas, bukan keras. Beda loh tegas dengan keras itu. Tegas. Bapak-bapak, kita harus jaga diri kita. Penasehat atau menasihati itu seperti jalur. Saudara bisa bayangkan di jalan raya, apalagi jalan tol, gak ada garis putih atau kuningnya itu. Tabrakan. Anak-anak yang bertumbuh dewasa tanpa penasehat. Ingat tadi Malaki 4 ayat 6. Sebab penasihatnya, siapa penasihatnya? Ayahnya. Dirusak oleh iblis. Ketika ada waktu-waktu yang tertentu, anak ini ingin tahu ini kanan atau kiri, ini kanan atau kiri. Gak ada penasihatnya. Dia milih yang salah, hancur hidupnya. Maka itu saudara, mengapa setan benci ayah untuk gak berfungsi. Karena setan tahu itu yang pembentuk karakter. Rusakkan pembentuk karakter. Maka yang kecil-kecil rusak semua ini. Mengerikan sekali. September tahun 84 saudara. Waktu itu saya di Salatiga, diundang oleh mahasiswa Satya Wacana untuk berKKR selama 4 hari. Saya betul-betul bertobat dan saya berubah. Sejak hari itu sampai hari ini pelayanan saya seperti ini gara-gara pewahyuan itu. Roh Kudus tanya gini kepada saya, "Daniel, kapan firman yang pertama untuk memulai perjanjian baru?" Ya, saya jawab Matius, mau itu urutannya Matius. Ternyata papa nggak mau tentang urutannya. Yang dia tanya kepada saya kronologisnya. Nah, di situ saya mulai belajar. Begitu saya pelajari, saudara, saya masih ingat. Saya tinggal di salah satu kos anak mahasiswa namanya di Jalan Kemiri, daerah Belotongan, Salatiga. Kalau anak Salatiga pasti tahu. Saya itu menangis, meraung, saya pukul-pukul tangan saya di lantai. Sampai anak mahasiswa, "Kau kenapa? Kau kenapa?" Karena saya dapat pewahyuan yang luar biasa. Ada banyak pewahyuan. Seperti yang saudara dengar kalau saya ngajar, itu semuanya pewahyuan. Kan karena buku, tapi karena betul-betul Alkitab dan Roh Kudus saja. Satu-satunya pewahyuan buat saya menangis, meraung, ya cuma hari itu. Ternyata permulaan perjanjian baru itu Injil Lukas. Ketika Gabriel datang kepada imam besar Zakaria, masih ingat? Untuk memberitahukan istrinya yang mandul itu akan melahirkan anak. Dia nggak percaya, terus dia bisu. Apalagi kasih nama Yohanes. Nggak ada nama itu di Israel. Dia bingung. Nah, apa firman yang pertama perjanjian baru? Buka sekarang Lukas 1:17. Firman pertama untuk memulai perjanjian baru adalah Lukas 1 ayat 17. Ya, silakan baca. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kenapa saya menangis, saudara? Karena sebelumnya Roh Kudus sudah mewahyukan kepada saya Malaki 4 ayat 6. Jadi kata terakhir Yahweh Tuhan kepada bangsa Israel itu ada di Malaki 4 ayat 6. Nah, dalam sejarah setelah Malaki, maka Yahweh tidak pernah bertemu lagi
apalagi berbicara kepada orang Israel, tidak pernah stop. Nah, bicara pertama kali buat orang Yahudi, Yahweh Tuhan itu waktu Imam Besar Zakaria bertugas. Nah, dalam hitungan Yahudi, ketika Maleaki mati sampai Imam Zakaria bertugas, itu waktunya 400 tahun. Jadi kalau saudara buka Alkitab Maleaki, sebelum masuk Matius, ada satu lembar yang kosong, bukan pemisahnya. Nah, itu kalau istilah saya itu jaraknya 400 tahun satu lembar itu, saudara. Nah, yang buat saya meraung adalah dengar. Sekarang buka Malaki 4 ayat 6. Sebelahan ya. Jadi gini, dua orang, satu buka Malaki 4 ayat 6, satu buka Lukas 1 17. Maksudnya begitu, tolong ya. Ayo, jangan buka semuanya Malaki 4 ayat 6. Supaya kita bandingkan. Itu yang buat saya, seperti ini setan marah merusak bapak-bapak. Coba ya, buka dua. Satu Malaki 4 ayat 6, yang sebelahnya Lukas 1:17. Kalau suami istri pas dua-dua bisa sebelah, lihat beda-beda. Anak-anak muda kan handphone kalian lihat beda. Ya, sama enggak? Maleaki 4 ayat 6. Ya, silakan. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya sudah lama tahu poyon Malaki 4 ayat 6. Ngeri. Yang membuat Yesus marah lalu memukul bumi sampai musnah, itu yang mengagetkan. Saya sudah lama sebelumnya memegang ayat itu. Bukan karena gereja gagal mendirikan gedung yang megah, bukan karena gereja gagal buat sekolah Alkitab yang bagus, bukan karena gereja gagal beli alat musik yang canggih. Tidak. Yang membuat Yesus marah lalu mukul bumi sampai musnah ketika gereja gagal membuat para ayah bertobat untuk tidak bisa mengasihi anak-anaknya lagi. Saya sudah melayani itu, tapi saya nggak ngerti, sudah. Kalau ada Lukas 1 itu, bayangkan, ayo semua papa-papa di sini. Kapan kita ngomong kepada anak kita satu kalimat, terus kita diam, nggak ngomong lagi. Baru berapa hari atau berapa bulan kemudian kita baru ngomong pada anak kita lagi. Ternyata kalimat yang kita ucapkan pertama kali setelah kita diam berapa waktu adalah kalimat yang sama kita ucapkan yang terakhir. Ngerti maksudnya? Berarti kita sedang apa itu? Marah. Saudara bayangkan 400 tahun itu bukan waktu yang pendek. Kalau dihitung satu generasi 50 tahun, 8 generasi dia diam. Stop, nggak ngomong apa. Begitu papamu mulai firman-Nya lagi, dan itulah perjanjian baru, dia bicara kalimat yang sama, buat balik hati para ayah kepada anak-anak. Nah, cuma yang menghibur kita adalah ultimatumnya beda. Kalau di Maleaki 4 ayat 6, kalau gereja gagal membuat bapak-bapak ayah-ayah bertobat, nggak ada ampun, pukul sampai musnah. Tapi di perjanjian baru, Papa ada kemurahan. Bedanya bukan hati anak-anak berbalik pada bapak-bapaknya, tapi pakai kalimat apa? Itu kata penting. Pikiran, nah setelah anak-anak. Kalau bapak-bapak sama. Coba mungkin buka dua-dua. Coba buka dua-dua. Pada pikiran orang-orang benar. Bukan sebelumnya kalimat itu. Balikkan. Ya, ini kalau di Gabriel. Lukas 1. Ya, Ada dia akan berjalan melalui Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak. Nah, ini sama. Maleaki pun begitu. Tapi ini yang kedua beda. Dan hati orang-orang durhaka. Nah, itu yang saya tunggu. Artinya, kalau bapak-bapak jahat, anak-anaknya durhaka, saudara. Saya ajak saudara melihat fakta. Saya nggak tahu berapa banyak memperhatikan. Saudara ngerti kata kriminologi? Itu artinya apa? Ilmu tentang kriminalitas. Nah, kriminologi seluruh dunia itu punya konsep yang sama. Setiap pelaku kejahatan tertangkap, maka yang pertama diselidiki adalah cari siapa orang tuanya orang ini. Itu luar biasa, termasuk Indonesia. Saya beri contoh yang paling gampang. Siapa masih ingat kasus pembunuh berdarah dingin dari Jombang namanya Rian? Begitu ketangkap, langsung cari mana orang tua, dan terbukti dia disiksa bapaknya sejak kecil. Dia nyimpan dendam. Maka itu dia jadi jahat tanpa ketahuan, dari dalam terpendam. Masih ingat kasusnya Michael Jackson? Diapain oleh bapaknya waktu dia masih kecil? Saudara, menyedihkan sekali kalau bapak-bapak itu jahat, anak-anak itu terluka.
90% bapak-bapak jadi jahat karena bapaknya dulu juga memperlakukan seperti itu. Ngeri. Maka itu rantai harus kita putuskan, mata rantai ini supaya nggak berlanjut terus. Anak-anak itu sangat terpengaruh, tergantung oleh orang tuanya. Maka itu pantas Yesus marah di Matius 16. Kalau ada orang menyesatkan salah satu dari kecil ini, lebih baik dia dibuang ke laut pakai batu, dikalungi batu 30 kilo. Ngeri sekali. Kenapa dia marah seperti itu? Artinya lebih baik gak ada bapaknya ini orang daripada ada bapaknya tapi disiksa dan rusak hidup. Jadi ayah-ayah yang rusak akan melahirkan anak-anak durhaka. Tapi puji Tuhan, kalau gereja mengambil pelayanan Elia dan pelayanan Yohanes Pembaptis, maka hati orang durhaka bisa dibalikkan kepada pikiran orang benar. Amin. Dan akhirnya bukan ultimatum yang didapat, tapi pelayanan ini, kalau saya pakai bahasa terjemahan bebas, maka pelayanan Yohanes Pembaptis ini akan menyiapkan suatu umat yang layak bagi dia. Amin. Maka itu saya meraung dalam kewajiban itu. Saya langsung berkata, Tuhan mulai hari ini, entah sampai kapan Tuhan percayakan saya hidup, saya akan pakai pelayanan ini. Saya minta Tuhan supaya semua anak disembuhkan. Amin. Dan itu luar biasa. Kolose 3:21. Siapa yang bisa menyakiti anak? Secara umum bukan mamanya. Coba lihat itu. Kolose 3:21. Lihat itu ayatnya. Ya, silakan dibaca. Kolose ayat ke 21. 21. Ya. Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Terjemahnya kurang tepat. Saudara, ternyata hanya papa yang bisa menyakiti hati anak. Karena mama yang mengandung melahirkan sulit menyakiti anak, betul tidak? Tapi papa, supaya jangan tawar hatinya. Sangat salah terjemahnya. Terjemahnya betul adalah, kalau saya pakai istilah Lukas 1:17, begitu bapak-bapak menyakiti hati anak, anak itu jadi durhaka. Ngeri sekali. Maka itu saya kembali waktu kita masih kecil. Anak-anak kalian juga ingat. Aneh sekali. Inilah firman Tuhan, saudara. Anak-anak sejak masih kecil itu lebih mudah mengampuni papanya atau mamanya kalau dua-dua salah. Nah, aneh bukan? Jadi begini kesimpulannya. Di mata anak-anak, mama itu bisa salah dan boleh salah, tapi papa tidak. Loh, betul. Kan itu, saudara. Maka itu begitu papa salah, anak itu kecewanya luar biasa. Saya menyelidiki ini. Kenapa? Siapa memberitahu anak-anak itu bahwa papanya nggak boleh salah, mamanya bisa salah? Maka itu di fungsi ketiga. Kalau saudara baca lagi 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10, tidak boleh cacat. Maka itu jadi papa itu nggak gampang. Di mata anak-anak papa nggak boleh salah. 1 Tesalonika 2:10 itu tadi. Nggak boleh cacat. Adil, saleh, adil dan tak bercacat. Ini dah saya beri ilustrasi. Walaupun kita sudah tua-tua umur 50, 60, 70 misalnya gitu. Kalau kita nonton film, akhirnya jagoannya mati. Gimana perasaan kita? Walaupun kita sudah tua. Ayo coba-coba. Kecewa dong. Ngapain aku nonton aja kalau begitu? Nah, itu yang dimiliki oleh anak-anak. Papanya nggak boleh salah. Papa itu jagoan. Papa itu hero buat anak-anak. Saya kaget waktu baca ayat-ayat itu. Maka itu mama boleh kata tidak bisa melukai, mengecewakan, menyakiti anak. Tidak, papa yang bisa. Karena ada naluri itu di hati semua anak. Papa-papanya itu harus hebat. Begitu papa-papa, nggak gampang bukan? Anak-anak laki, engkau harus tahu nggak mudah jadi suami, nggak mudah jadi papa. Karena kita punya tanggung jawab sebesar itu. Maka itu ayo sembuhkan generasi ini, saudara, sembuhkan. Karena mereka nggak salah, yang salah itu kita. Maaf orang tua, anak-anak jangan kalian salah artikan ya kalau om ngomong ini pada anak-anak. Tapi mulai hari ini kita harus mengerti, saya belajar di Alkitab. Anak-anak itu ternyata tidak pernah salah. Yang salah itu pasti kita. Maka itu kalau sampai ada orang tua ribut dengan anaknya, bagaimanapun juga yang disalahkan harus orang tuanya. Anak-anak jangan kalian ambil ini sebagai hal yang salah. Kenapa begitu? Nanti saudara baca ya, kisah hilangnya Yesus. 3 hari lo hilang baru ketemu. Betul? Nah, seringkali kita bilang nyalakan anak. Tidak bisa. Kalau saudara masih punya Alkitab terjemahan lama,
Saudara akan syok baca terjemahan itu. Begitu Maria menegur Yesus, otomatis yang orang tua marah. Kamu nggak mikirin kami, nyariin kamu berapa hari ini. Kamu enak-enak di sini, soal jawab, tanya jawab, diskusi. Terjemahan lama menulis begini, terjemahan lama. Hai perempuan, apa kena mengena kamu dengan aku? Itu terjemahan, dan saya setuju terjemahan itu. Kasar betul ini anak, tapi itulah jujurnya Lukas. Kenapa dari 4 penulis Injil hanya Lukas yang menulis satu-satunya kisah antara kelahiran Tuhan kita dengan pelayanannya umur 30? Kan 30 saya nggak nulis, bukan hanya Lukas. Karena dia dokter. Dokter itu harus tahu umur untuk mendiagnosa pasien dan memberikan obat. Dan kenapa tepat umur 12, saudara? Ini rahasia besar. Karena itu masa puber. Jadi semua anak waktu masa puber dia pasti berontak. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Kita nggak bisa cegah anak puber nggak berontak. Kita harus malu. Yesus ya berontak kok. Ada orang tuanya. Kenapa itu ditulis? Supaya kita belajar. Bayangkan hebatnya Alkitab. Di situ saya bisa berkata itu buku psikologi yang luar biasa. Jadi begini Papa Mama, begitu anak-anak kita menginjak angka belasan usianya, kita harus jadi teman pada mereka, bukan jadi Papa Mama lagi. Maka itu dalam hukum psikologi, kenapa semua anak remaja pasti bermasalah dengan orang tua, walaupun itu anak pendeta? Karena mereka sedang berubah semua. Kita nggak pernah tahu. Kita paksa mereka tetap kecil terus. Itu buat mereka marah. Betul? Maka itu orang tua kalau anak kita sudah remaja harus jadi teman. Bahkan saya anjurkan, kalau mereka ingin tahu disko, jangan dilarang. Gak boleh, itu dosa. Oh, anak sekarang dianjurkan, cari jalan lain. Maka mama papa harus pakai jin, pakai kaos, ajak anak itu ke disko. Lu serius? Lebih baik kita temani. Jangan pernah larang bicara tentang pornografi. Jangan pernah larang. Maka itu tahun 70-an yang lalu, saudara, saya mengajarkan pada banyak keluarga. Begitu anak-anak kita belum umur 6 tahun, ajak sering mandi bareng. Mandi bersama dengan anak-anak waktu masih kecil, itu sangat baik. Kenapa saya ajarkan itu? Gara-gara Lukas 2 itu tadi dikembangkan oleh Roh Kudus luar biasa. Mandi bareng bersama anak-anak kecil itu sangat indah. Ada 3 hal yang besar didapat. 1, nggak ada gap antara papa dengan anak, mama dengan anak, nggak ada gap. Kenapa? Karena kita punya aturan, ya, bertelanjang hidup malu. Nah, begitu rasa malu orang tua hilang di depan anak karena orang tua telanjang, maka anak pun akan hilang rasa malunya di depan orang tua. Apa keuntungannya ini? Mengapa banyak orang tua terlambat anaknya narkoba? Taunya sudah ketangkap polisi baru tahu. Padahal di rumah kelihatan baik-baik. Kenapa banyak orang tua terlambat tahu anaknya sudah hamil duluan atau mengambil orang lain? Kenapa taunya terlambat? Sebab anak-anak nggak terbuka dengan orang tua. Takut untuk ngomong. Nah, satu-satunya cara gap itu dibuang. Telanjanglah di depan anak-anak. Mereka, papa mama nggak malu. Aku juga nggak malu kalau begitu. Jadi apa-apa bisa ngomong enak sekali. Yang kedua keuntungannya, mereka pasti akan tanya. Sesekali yang laki mandi dengan papanya sendiri, yang perempuan dengan mamanya. Suatu kali anak-anak katanya, kenapa punya saya kok beda dengan punya papa? Punya saya beda dengan punya mama? Pasti akan tanya. Terangkan, saudara. Dengarkan baik-baik. Sex education itu yang paling baik di tangan papa mama. Belum betul tidak? Kalau anak-anak kita belajar seks dari orang luar, maaf, pasti akan dicoba ini anak. Maaf saya ngomong kasar. Maka itu orang tua jangan pernah tabu bicara seks pada anak-anak yang masih kecil. Apalagi zaman sekarang, saudara. Kita larang di rumah. Jawab, mereka ngapain? Cari di luar. Di internet banyak. Maka itu, makasih diingatkan. 10 tahun yang lalu, semua orang tua akan bangga kalau anak-anaknya itu betah di rumah. Tapi jangan sekarang, jangan bangga dulu. Ngapain gak keluar-keluar ini anak? Internetnya itu yang berbahaya. Maka itu nilai sudah berubah. Sekarang anak betah di rumah jangan dianggap baik dulu. Ngerti gak maksud ini, saudara?
Jangan berubahnya seperti ini. Maka kita orang tua yang kaya jangan bangga kalau anak bisa punya laptop satu-satu. Jangan bangga dulu. Kita harus jaga hidup mereka. Karena di barang itu kita nggak bisa tahu mereka ngapain. Ceritakan pada mereka, nanti kalau kamu besar, kamu akan seperti yang papa punya dan mama punya. Ngomong itu. Yang ketiga, tunggu. Suatu saat mereka akan tanya. Jangan diajarin. Biarkan dia tanya. Saudara boleh sebulan sekali, seminggu sekali, atau 2 bulan, sebulan 2 kali, tergantung untuk mandinya, tergantung suasana rumah itu. Tunggulah mereka tanya suatu hal. Kalau gitu dedek keluar dari mana? Kenapa ada dedek di perut mama? Kenapa? Jangan bilang, masih kecil, jangan tanya itu. Gak bisa anak zaman sekarang itu kan. Mereka akan tanya, keluar nanti itu. Ajari mereka dengan bahasa sederhana. Percayalah dalam hadirat Tuhan, seks itu kudus. Seks itu nggak ada yang cabul, nggak ada. Setan yang merusak itu. Maka itu anak-anak kita harus tahu itu. Adik-adik kau dengar. Nanti kalau punya papa masuk ke punya mama, maka ada adik. Maka itu besok kalau kamu besar, ada temanmu mau ganggu, ingatkan. Itu tidak boleh. Mungkin ada itu gitu sih nggak ngerti kali. Tapi saudara tahu itu terekam di memori, itu terekam. Nah begitu mereka mulai remaja, naluri seksnya mulai muncul, Roh Kudus akan putar ulang perkataan orang tua itu. Hati-hati itu. Saudara, banyak hal yang kita bisa pelajari di Alkitab dan ilmu jiwa. Misal kalau saudara baca di Yesaya 43:18. Mengapa papa tentang hidup manusia itu menggunakan 2 kata waktu? Jangan kamu ingat hal-hal yang dahulu dan jangan kamu perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Nah, secara psikologis ayat itu luar biasa. Saya nyekolahkan 2 anak sudah master psikologi. Kenapa saya nyekolahkan mereka? Karena saya tahu betapa hebatnya jadi psikolog itu, jadi psikiater itu. Karena Alkitab mengajarkan Yesaya 43:18. Jadi seorang manusia bisa jadi seperti sekarang ini, itu karena 2 faktor waktu. Faktor waktu yang pertama dari zaman purbakala. Jadi yang dulu bukan. Zaman purbakala itu masa nggak pernah bisa dihitung. Tapi faktor waktu kedua adalah hal-hal yang dahulu. Kenapa papa pakai 2 waktu? Kata kerja waktu yang berbeda. Saudara luar biasa. Anak-anak jadi orang itu dibentuk oleh 2 waktu. Satu zaman purbakala itu dalam kandungan. Kedua setelah lahir itu hal-hal yang dahulu. Nah saya tanya gini kepada saudara. Menurut saudara anak-anak kandung 3, 4 atau lebih itu karakternya menurun atau tidak dari orang tuanya? Jawab, menurun atau tidak? Ya, yang enggak cuma Gilbert jawabnya. Kok bisa kamu tahu Gilbert? Ternyata anak-anak karakternya tidak nurun dari kita. Buktinya, kalau saudara punya anak kandung lebih dari 2, 1 papa 1 mama, mereka sama atau beda sifat karakternya? Nah, berarti nggak nurun dong. Nah, di ayat itu menolong saya untuk mengerti. Ternyata suasana hati ibu itu membentuk 80% karakter waktu ibu itu hamil. Maka itu anak bisa beda-beda karakternya. Karena suasana hati itu beda-beda dalam setiap waktu. Saya beri contoh ekstrim. Kalau ibu itu mengandung anak pertama, suaminya sayang luar biasa. Mertuanya sayang karena itu cucu pertama. Suaminya sayang karena itu anak pertama. Buat orang tua si ibu juga ini cucu pertama. Jadi si ibu ini dimanja luar biasa. 9 bulan 10 hari jadi ratu betul-betul. Percayalah nanti kalau anaknya lahir, dia anak sanguin betul-betul rame, cerewet. Wah, betul itu sanguin atau kolerik? Sanguin. Periang. Wah, anaknya rame. Hamil anak kedua, suami selingkuh, mertua jadi jahat, ekonomi kacau, tekanan batin si ibu. Percayalah akan lahir anak yang melankolis dari 1 bapak dan 1 ibu. Bisa karakter beda. Karena suasana hati ibu waktu mengandung itu diserap habis oleh anak itu. Dan itu karakter saudara. Begitu Alkitab ini luar biasa untuk bisa dipercaya. Begitu kenapa waktu istri Manoah hamil, Sarah hamil, semua jaga dirimu. Ada firman seperti itu. Maka selama mengandung suami istri
Jaga kandungan itu, jaga suasana hati istri, jaga. Anak yang ditolak, walaupun gak digugurkan. Misalnya, sudah punya 2 anak, baru anak umur sekian bulan sudah hamil lagi. Aduh, berkata aduh saja kaget, anak itu ditolak. Dan dia nakalnya luar biasa. Anak yang gak diinginkan jadi nakal. Sudah. Itu suasana hati ibu. Jadi harus dijaga. Ya, kenapa Gilbert? Sama saja. Gilbert tanya, kalau bilangnya aduh, kalau kaget itu sama, berarti nggak siap terima. Gilbert, kamu usah mikir gitu, kenapa? Saudara, jangan pernah nolak anak dalam kandungan, itu milik Tuhan. Ingat, nggak ada seorang bisa buat anak. Jangan sombong bisa buat anak. Dari mana itu? Nah, begitu anak itu lahir, beda lagi. Dia menyerap semua yang dia dengar, yang dia lihat, dia serap. Maaf, kalau ada ya jangan tersinggung dulu. Saya baca banyak buku kedokteran. Ketika saya meneliti anak gagap, saudara, saya kaget. Tahu gagap bukan? Ngomongnya berat. Ternyata anak gagap itu bukan penyakit, bukan virus, bukan kelainan. Ternyata anak gagap itu karena stres sejak bayi. Loh, kok bisa bayi stres? Nah, begini, saya cepatkan simpulan. Kalau ayah ibu rajin bertengkar, bentak-bentakan, teriak, marah, pukul ini, bikin suara ribut, ini kan namanya bayi, nggak bisa mengekspresikan ketakutannya. Ketakutan itu dari bayi. Begitu dengar suara ribut, wow, mamanya, papanya berkelahi berat. Saudara, dia jadi gagap. Ngeri nggak? Ini bedanya anak orang dengan anak binatang. Anak binatang nggak pernah terpengaruh oleh lingkungan dan binatang yang lain. Contoh, kumpulkan seekor anak bebek dengan 4.000 ekor ayam. Jadi selama dia jadi bebek, nggak pernah ketemu bebek lain. Dia ketemu ayam ribuan. Dia jadi ayam tetap bebek. Jadi ayam, bukan ada yang mau jadi ayam. Nggak bisa, tetap bebek. Seekor anak sapi lahir, nggak ada induk sapi karena induknya mati. Dia ada di peternakan kuda, nggak akan jadi kuda sapi ini, walaupun kumpul ribuan kuda. Ini ekstrimnya. 1 anak pendeta kumpulkan 5 maling. Ngerti istilahnya ini? Nah, itulah anak orang. Anak orang itu sangat menyerap apa yang terjadi di lingkungannya. Ini bedanya dengan anak binatang. Hebat Alkitab itu betul-betul. Hal-hal dari zaman purbakala dan hal yang dahulu, hapuskan itu. Dan itu namanya trauma. Darah Yesus bisa memulihkan semua. Maka itu orang tua, kalau kita rajin bertengkar dari anak kita masih bayi, jangan rajin bertengkar juga. Lihat, semua anak yang suka dipukul, dibentak di rumah, dia begitu sekolah, baik sekolah minggu, dia suka ganggu temannya. Pasti. Tolong anak-anak muda juga semuanya perhatikan. Nanti Google ya, nama Nolte, N-O-L-T-E, Dorothy Nolte. Cari, itu orang hebat, saudara. Dia belum lama meninggal. Dia meninggal umur 91 tahun. Dia adalah orang pertama di dunia yang menemukan sebuah teori. Children learn what they live. Anak-anak itu belajar dari apa yang dihidupi. Di situ dituliskan sebuah rumus yang sampai hari ini seluruh dunia mengakui rumus itu. Maka itu ketika saya menemukan tulisan itu, saya kagum. Anak-anak yang bertumbuh dengan dimarahi, dengan dibenci, jadi anak yang jahat di luar rumah. Anak-anak itu bertumbuh dengan apresiasi, disayangi, dengan jadi anak yang gentleman. Dorothy Nolte, D-O-R-O-T-H-Y. Terus bisa Nolte. Cari Nolte aja sudah ketemu, klik di Google. Nolte. Baca rumusannya. Dia banyak nulis buku. Saya kagum. Dia orang Kristen, dia cinta Tuhan. Dan dia lihat Alkitab. Maka itu kalau papa mama salah, anak-anak pasti salah. Nah, kalau sudah baca Lukas 2, kita lihat Lukas 2 dulu ya. Lihat ini. Di mana kesalahan Maria dengan Yusuf sehingga hilang anak sampai berapa hari kok nggak ketemu? Mengerikan sekali. Lukas 2 mulai 41.
Ya, coba lihat ini. Maka itu jadi orang tua kita nggak boleh salah. Ya, Lukas 2:41. Yesus pada umur berapa? 12 tahun dalam bait Tuhan. Tiap tahun. Nah, ini masalahnya. Orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, jadi sudah berapa kali Yesus diajak pergi? 12 kali. Jadi rutin, sudah biasa. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti. Nah, ini orang tua nggak boleh rutinitas mendidik anak walaupun anak kita 4. Dengarkan, caranya sama atau tidak? Masing-masing anak kita harus punya cara yang berbeda. Maka itu betul Yesus berkata, belajar dari anak-anak. Artinya orang tua pelajari dulu anak kita ini siapa, baru tentukan dari mana arah mendidiknya. Jangan paksakan cara kita, anak itu rusak. Benturannya luar biasa. Hebat Alkitab ini. Ini kesalahannya. Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim, yang biasanya pada hari raya itu. Nah, orang tua tidak boleh punya kebiasaan yang sama untuk mendidik anaknya. Rutinitas itu merusak anak. Ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kalau sudah baca ayat seperti ini, ketemu nggak jawabannya? Loh, masa nggak rasa anaknya nggak ada, kok jalan terus? Aneh bukan? Nah, jadi apa penyebabnya? Rutinitas. Bukan cuma lupa, ini rutinitas. Hal yang kedua, mengapa anak hilang kok nggak tahu? Jawabannya karena mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Lihat ayat 43. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Nah, kan ketahuan nih orang tua kayak begini. Dikira anaknya ikut rombongan yang lain. Orang tua, jangan sibuk dengan dunia kita sendiri. Maaf ya, saya ngomong apa adanya, jangan tersinggung. Kalau lihat penampilannya nggak ada sih di sini. Loh, kayak dulu kenapa? Berapa banyak saya melihat ibu-ibu, mama-mama modern bisa berjam-jam ngurusin kuku, manikur, pedikur, itu berjam-jam ngurusin kuku, tapi nggak pernah berjam-jam ngurusin anak. Awas, saudara. Berapa banyak mama-mama modern hanya untuk ngurusin rambut saja. Terus wajah yang cuma sekian sentimeter persegi. Maaf saya ngomong ini. Bisa berjam-jam. Kan nggak ada wajah 1 meter persegi. Wih, menakutkan. Tapi kenapa ngurus anak nggak bisa? Maaf ya, walaupun saudara punya babysitter, mandikan anak harus orang tua. Jangan mereka. Mereka hanya ngurus hal yang sepele saja. Yang vital harus orang tua. Maka itu begitu banyak anak-anak bingung, mamanya yang mana? Karena salah memberikan hak dan mandat kepada babysitter. Dengarkan ini, saudara. Anak bingung. Maka itu kenapa sering terjadi? Mamanya pergi nggak nangis. Babysitter pulang lebaran nangis. Loh, betul tidak, saudara? Ini sudah gawat rumah tangga seperti itu. Mana fungsi orang tua ini? Jadi kisah Yesus hilang itu ada di generasi ini. Artinya walaupun anak-anak masih serumah dengan papa mamanya, ternyata banyak anak yang sudah hilang di rumahnya sendiri, saudara. Betul tidak? Karena kehadiran papa mama nggak dirasakan oleh anak. Kehadiran orang lain lebih dirasakan oleh anak itu. Jadi hebat bukan Alkitab ini, berapa ribu tahun yang sudah nulis hal seperti ini. Disangka kan kurang ajar ini orang tua. Sama dengan lu, kenapa sampai anakmu patah-patah gini? Ya saya pikir dia sudah jaga. Nah itu dia. Saya kira, saya sangka, nggak boleh. Terus ada ayat ini begini. Sampai ayat 44 ya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Lihat ayat 43. Kita boleh marah kepada Maria dan Yusuf. Sudah berapa hari? Baca, sudah berapa hari? Bukan sehari, 46 itu loh.
Keterlaluan nggak anak hilang 3 hari baru ketemu? Gila katanya Gilbert, betul itu sudah. Kenapa? Maaf saudara, jangan marah kalau anak-anak kita setelah dewasa nggak respect pada kita, maka lebih respect pada babysitternya. Jangan salahkan mereka, karena sering kali ada anak hilang di rumah sendiri berhari-hari. Jangan mentang-mentang punya duit lalu kita bisa gaji mereka, bukan. Begitu saya harapkan semua orang Kristen, termasuk siapa saja, nonton acara Metro TV setiap jam 3 WIB, 15 WIB, Super Nanny. Itu program bagus sekali. Yang nggak pernah nonton, mulai minggu depan cari. Saudara, Super Nanny itu program beneran, bukan soap opera, bukan buatan. Itu program dari gereja tadinya di Amerika. Sekarang sudah pindah ke Inggris. Super Nanny itu selalu menceritakan anak-anak bermasalah dalam keluarga. Dan setiap episode dibuktikan ternyata yang bermasalah selalu orang tuanya, bukan anak-anak. Jadi saya mengumpulkan data untuk meyakinkan banyak orang tua bahwa kalau anak-anak rusak, itu yang rusak pasti kita duluan, bukan mereka. Dari semua data ini tadi, baik secara Alkitab maupun secara fakta di dunia ini. Masuk tulisan Dorothy Knowlton, cari nanti sambil istirahat siang ini, lihat itu, hebat sekali. Maka begini anak-anak, kalau engkau dimarahi orang tuamu dan kalimat, mengapa kamu gak mengerti papa, gak mengerti mama? Sudah berapa kali papa mama ngomong ini? Jawablah begini anak-anak, dengarkan. Antara kita dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa? Jawab cepat. Siapa pernah jadi siapa? Ya kita yang pernah jadi mereka. Nah, bagaimana mungkin yang belum pernah jadi kita disuruh ngertiin kita yang pernah jadi mereka? Kan goblok ini si tua bangka ini. Maaf saudara saya ngomong. Jadi anak-anak, kalau papa mamamu marah seperti itu, berikan kamu cara jawab. Ma, pak, kan saya belum pernah jadi mama papa. Jawab begitu. Saudara, sungguh, jadi bagaimanapun juga harus kita yang ngertiin mereka. Kita yang memberitahu mereka, membuat mereka bisa mengerti, bukan dari kita, bukan dari mereka untuk kita paksa. Jadi kebenaran ini harus kita simpan dalam hidup. Artinya, oke, kembali ke 1 Tesalonika 2 tadi. Jadi pada mama hanya ada 4 fungsi. Maka anak-anak hanya mendapat kasih sayang, kesabaran, kelembutan, pengertian. Tapi di tangan papa, anak-anak dapat yang lain lagi. Siapa pernah dengar anak-anak muda berkata, lu gak pede, lu gak pede. Apa arti kata pede? Percaya diri. Apa arti kata gak pede? Ya, artinya apa? Gak apa, sikapnya bagaimana? Gak tegas, penakut, gak bisa buat keputusan, pelin-pelan. Mengapa ada anak-anak tidak pede? Karena gak ada bapaknya. Baca fungsi kelima di ayat yang ke-11. Fungsi kelima itu ayat terakhir. Apa fungsi kelima dari papa? Menguatkan hati, saudara. Ini luar biasa fungsi. Kalau penasehat itu jalur dalam perjalanan sehingga gak perlu tabrakan, anak itu ada jalurnya. Sekarang menguatkan hati itu tugas papa, bukan mama. Anak-anak itu perlu dorongan, katakan amin. Anak-anak perlu encouraging, betul? Anak-anak perlu support, dan itu bukan mamanya, harus papanya. Maka itu kenapa anak-anak selalu berani buat apa-apa kalau dia lihat papanya ada di situ. Betul tidak? Itu anugerah luar biasa. Begitu ada yang sulit, ada papanya. Papanya bilang, nak, kamu pasti bisa. Ada papa di sini. Ayo kamu coba. Menguatkan hati itu sehebat itu dampaknya, saudara. Mengapa semua anak kecil laki maupun perempuan, kalau lagi main-main dengan papanya, ya di atas 2 tahun ya, begitu digendong terus dilempar ke udara, anak itu takut atau nangis atau minta lagi? Aneh. Tapi jangan ada mamanya, ribut nanti kalau ada mamanya. Betul enggak? Ternyata itu fungsi kelima. Dengan membuat anak-anak seperti itu main dengan papanya, dia jadi berani. Hebat saudara firman itu. Betul-betul luar biasa.
Letakkan dia di atas meja atau almari gak tinggi, kita tunggu di bawah. Ayo kamu lompat, kamu lompat. Anak itu lompat atau tidak? Lompat. Luar biasa. Itu buat anak punya pede yang hebat. Maka itu kalau ketemu cowok-cowok suruh jawab satu aja, ini pasti gak ada bapaknya, dah gitu aja suruh. Maaf, saya jangan marah saya ngomong itu. Mungkin bapaknya ada tapi gak berfungsi di rumah. Mamanya lebih dominan. Jadi saudara jangan coba merubah-rubah fungsi ini. Mama itu mama, papa itu papa. Awas kalau ada suami-suami so bilang, ya kamu aja lah pada istrinya, ya kamu aja lah urusan pajak, ya kamu aja lah ke kantor lurah, ya kamu aja lah, ibu kamu aja. Awas ada suami kayak begitu. Bertobat betul. Nanti anaknya nggak belajar yang benar. Siapa pemimpin di rumah ini? Ya mama atau papa, betul. Bingung itu anak-anak nanti. Saudara, apa yang ditulis Alkitab adalah kebenaran dan kita harus ikuti. Kapan seorang papa bisa menyakiti hati anak? Saya belajar dari Edwin Louis Cole. Dalam bukunya Pria Sejati, dia menuliskan, saya kagum. Saya pernah ketemu dia, saudara. Waktu di Amerika saya belajar banyak dari dia. Ada 3 hal seorang ayah bisa nyakiti anaknya. Ini 3 ranking besar. Dengar baik-baik. 1, ketika papa menyakiti mama, anak sakit hati betul. Maka itu jangan pernah sekali-kali mukul istri. Suami-suami dengarin. Jangan pernah sekali-kali pukul istri. Begitu suami menyakiti istrinya, anak-anak sakit hati. Termasuk suami selingkuh. Awas. Pokoknya di mata anak-anak, mama nggak boleh diganggu, nggak boleh disakiti. Hebat sekali hati anak-anak pada mamanya. Itulah ranking nomor 1. Ayah bisa nyakiti anaknya dan menjadi anak durhaka. Jadi jangan sakiti mamanya anak-anak. Anak-anak nggak terima. Nah, itu kata setia itu penting. Nomor 2, ketika papa nggak adil kepada anak, pilih kasih, anak sakit hati betul. Aneh, kalau mamanya buat itu anak nggak bisa marah, tapi kalau papanya buat anak pasti marah. Nomor 3, tidak tepat janji, anak akan sakit hati dan kecewa betul dengan papanya. Maka itu harus adil, harus saleh, harus tak bercacat. Itu papa di mata anak-anak. Maka itu kalau ada di antara kita yang diterangi oleh firman ini, jangan pernah merasa rugi atau direndahkan. Orang tua, khususnya papa, harus minta maaf pada anak-anak. Kalau kita pernah melakukan hal yang salah, anak-anak janji ya, kalau papa datang kalian harus ngampuni juga. Papa, jangan segan minta anak-anak mendoakan kita. Katakan amin orang tua. Jangan segan untuk mereka doakan kita. Jangan segan. Ini yang penting sekali dalam hidup kita. Jadi saya ngerti ya, hukum ini sangat hebat, sangat hebat. Bagian terakhir, supaya kita makin jauh melangkah dalam hidup, makin kuat di dalam perjalanan iman kita, dan kita itu makin benar di hadapan Tuhan untuk semua hal itu. Kita buka 2 Raja-Raja pasal 21. 2 Raja-Raja pasal 21. Menurut ayat ini dan dari semua buku psikologi anak atau children psychology, sampai umur maksimal 7 tahun, maksimal itu ya, maka anak-anak itu masih 90% di tangan mamanya. Tapi begitu umur sudah mulai SD kelas berapa ke atas, papanya mulai bertanggung jawab. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Ayat 1 mulai. 2 Raja-Raja 21. Sudah, 2 Raja-Raja 21. Manasya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Saya teruskan. Jadi semua pemimpin di tanah Yehuda dan Israel itu disebutkan dengan cara ini di Alkitab. Ayat yang ke-19. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotma, yang melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Pasal 22 ayat 1.
Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Yahweh. Pasal 23, dan lanjut ayat yang ke-36. Yoyakim, ya, pasal 23 ayat 36. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sebuda binti Pedaya dari Rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Pasal 24 ayat yang ke-8. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Neusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Yang terakhir ayat 18. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan begini-begini. Saudara, saya lupa tahun 70 berapa saya dapat kewahyuan ayat ini. Saya kagum. Saudara dengar, setiap tokoh yang muncul disebut siapanya di belakangnya? Ibunya, bukan bapaknya. Ternyata children psychology itu mendukung Alkitab ini. Begitu anak-anak muda, tantang kalian ya anak-anak muda, dengan belajar buku sains sebanyak-banyaknya dan cari ayat Alkitab, itu akan kagum. Salah satu contoh, saya nyimpang dikit ya. Penemu pertama dunia ini bulat bukan Galileo, tapi Ayub dan Yesaya. Jadi kitab Ayub dan kitab Yesaya itu literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia yang menuliskan dunia itu bulat. Bayangkan, itu di Alkitab. Kalau ada mahasiswa kedokteran, dengar, sejak kapan dunia kedokteran itu tahu bahwa di dalam darah itu pusatnya kehidupan? Satu-satunya tulisan yang tertua mengatakan itu Imamat 17 ayat 11. Nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Sebelum dunia kedokteran tahu ayat itu, dulu zaman dokter pertama di Mesir, itu begitu ada orang sakit, maka dibelah bagian yang sakit, ya mati. Karena ingin tahu di dalamnya ada apanya. Tapi begitu ayat itu ditemukan, maka itu sampai hari ini semua orang kalau ke dokter pasti diperiksa detak jantungnya dulu, darahnya bagaimana. Karena itu pusat kehidupan. Nah, itu contoh. Ada banyak lagi bahwa sains itu mendukung Alkitab. Hebat, betul. Itu tolong gereja Tuhan kita bongkar ini. Dari mana seorang ibu punya dampak baik positif maupun negatif untuk anak-anak sejak masih bayi? Dengarkan, saya guru sekolah minggu hampir 14 tahun, jadi saya tahu betul mengurus anak-anak. Satu hari waktu saya belajar tentang Musa dan tentang Samuel, saya kagum kepada iman mereka. Ingat, Samuel umur berapa pindah ke Mesir, ke kerajaan Firaun? 3 bulan. Maaf, Musa, terima kasih. Umur berapa Musa pindah ke kerajaan Firaun? 3 bulan, masih baby. Kenapa imannya tetap utuh, nggak terpengaruh oleh sihir Mesir, oleh kekayaan Mesir, oleh hidup Mesir? Maka itu kitab Ibrani 11 menulis imannya Musa hebat. Anak-anak muda, engkau dengarkan. Sebagai guru sekolah minggu, saya tanya, siapa guru sekolah minggunya Musa? Ngajarnya bagaimana ini sampai imannya kokoh seperti itu? Yang kedua, Samuel. Umur berapa Samuel diasuh oleh Imam Eli? 1 tahun. Setelah lepas suju, setelah disapi, dia punya berapa kakak angkat? Ayo, 2. Baik atau jahat kakak angkatnya? Sangat dursila, itu bahasa Alkitab. Jahatnya luar biasa. Itu yang saya heran. Anak kecil umur 1 tahun tinggal satu rumah dengan 2 kakak yang bajingan, kok tidak terpengaruh? Maka saya tanya juga, siapa guru sekolah minggunya ini? Guru sama Tuhan Yesus, terus guru semuanya Musa? Enggak tahu, salah. Begini, cara saudara baca Alkitab, lalu saya tanya, di mana rahasia, saya ingin tahu. Lalu Roh Kudus menunjukkan, Daniel, kamu baca, apa yang terjadi dengan Musa, ada kesamaan terjadi dengan Samuel. Ringkasnya, kesamaannya adalah siapa yang menyusui. Karena dikatakan Musa, putri Firaun cari siapa yang bisa netai anak ini.
Lalu Hana ditulis dalam 1 Samuel 1, belum diserahkan dulu karena masih ditetei anak. Nah, dua peristiwa itu kita gabungkan, saudara. Ternyata selama ibu menyusui anaknya, semua ibu harus menasukkan firman. Maka itu saya nggak tahu suku-suku lain, tapi saya tahu suku Batak juga ya, suku Jawa pasti. Setiap ibu di suku Jawa itu kalau dinetai anaknya, ada istilah menyanyi, bukan nyanyi sebetulnya, mengharapkan yang baik untuk anak itu. Nah di Batak juga ada itu Pak ya. Nah ternyata itu cara yang baik. Maka itu ibu-ibu, adik-adik perempuan, kalau kamu menikah lalu punya anak nggak menyusui, lebih baik kamu mati, dah gitu aja. Serius, kejam engkau kalau nggak menyusui anakmu sendiri, jahat. Belum betul untuk apa hidup? Karena memberi ASI itu luar biasa dampaknya untuk anak itu, baik secara kesehatan maupun secara hubungan batin, saudara. Nah di situ anak ini akan jadi apa? Tergantung mama ngomong apa dan apa perasaannya waktu ngurus anak masih bayi. Maka itu mengapa semua pemimpin yang kita baca tadi yang ditulis siapa ibunya. Amin. Ya, saudara, pengaruh mama itu luar biasa. Satu kali saya belajar dari seorang hamba Tuhan, saya nggak tahu saudara, Ibu Christine Hiri, pernah khotbah dulu di gereja saudara di Kaya, saya nggak tahu. Ibu Christine Hiri itu dari Petani. Dia seorang hamba Tuhan, orang Sumba. Saya kenal baik. Suaminya namanya Bapak Herman Hiri, itu kepala SMA Kristen Petra di Kalianya. Nah satu hari saudara tahun 87, saya pelayanan bersama-sama Bu Christine. Saya tanya Bu Christine, kenapa sih kok lebih banyak suami yang selingkuh daripada istri yang selingkuh? Dia mulai saya koden kayak gak tahu. Memang saya gak tahu. Nah begini, dia cerita dan itu betul. Karena gak ada laki-laki hamil. Ya terang saya bilang begitu. Maksudnya gimana? Jadi siapapun manusia, laki maupun perempuan, begitu dia jadi manusia, dia itu di tubuh perempuan jadi. 9 bulan 10 hari bayi-bayi laki itu sudah menikmati hangatnya tubuh perempuan, yaitu mamanya sendiri. Begitu lahir, bidan maupun dokter nggak mungkin tunjukkan bapaknya dulu, nggak mungkin. Ya, tunjukkan kepada siapa? Mamanya. Pasti suruh meluk. Jadi bayi itu menjadi manusia detik pertama, menit pertama yang meluk adalah perempuan, yaitu mamanya. Lalu yang menyusui juga mamanya sampai umur sekian bulan. Begitu anak itu mulai belajar jalan, orang tua cari pengasuh. Hampir nggak ada pengasuh laki-laki untuk anak kecil. Betul? Anak ini ketemu perempuan lagi. Begitu mulai masuk sekolah, hampir nggak ada guru playgroup dan guru TK laki-laki. Ketemu guru perempuan lagi. Bayangkan sejak jadi orang embrio sampai umur sekian tahun perempuan yang menguasai. Itulah kelemahan laki-laki, saudara. Maka itu kalau istri-istri nggak bisa rajin ngurus suaminya, suaminya diurus orang lain. Ingat itu baik-baik. Gampang bukan mengetahui. Maka itu mengapa secara fakta semua keluarga mengakui anak laki lebih manja dari anak perempuan. Betul? Mengapa juga banyak rumah tangga kalau anaknya 3, tapi kalau ketemu istri tanya, anak ibu berapa? 4. Kok 4 dari mana? Siapa anak pertamanya? Suaminya. Nah ini rahasianya, saudara. Maka itu mama-mama harus pintar-pintar itu. Kita bersyukur untuk semua pengertian-pengertian itu, saudara. Nah setelah anak itu mulai SD ke atas, apa mulai berfungsi. Penasehatnya semuanya memberi rasa percaya dirinya, mendisiplinnya itu mulai papa. Inilah pembagian tugas yang luar biasa. Maka itu surga akan turun ke bumi. Amin. Kalau papa mama berfungsi dengan baik, surga turun ke bumi. Maka itu suami istri, ayo kita belajar betul-betul jadi suami istri yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang sudah salah jangan pernah takut, tetap ada harapan untuk diperbarui bagi hidup kita semuanya. Rendahkan hati kita masing-masing, minta darah Yesus menyucikan.
Firman kita masukkan di hidup kita, nanti firman merubah kita semua. Tuhan memberkati saudara semuanya. Kita melihat kembali 1 Tesalonika pasal 2, ya, tentang 4 fungsi ibu dan 6 fungsi papa. Saya itu berpikiran begini ya, makin hari Roh Kudus menolong saya untuk menggali kebenaran firman ini. Saya itu makin sedih. Kenapa? Ternyata setan